cara menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan tanpa harus menggunakan anggaran yang besar. Cocok buat Anda yang bisnisnya masih UMKM atau mungkin omsetnya masih terbatas untuk menggaji tim dan sebagainya. Nah, banyak orang yang berpikir, waduh, kalau pengalaman pelanggan ditingkatkan, nanti budgetnya dari mana? Nanti uangnya dari mana? Kalau kita gagal, nanti kalau rugi seperti apa? Ingat teman-teman, memberikan pengalaman pelanggan itu nggak sesulit seperti itu. Nggak semeribetkan seperti itu. Karena sebenarnya memberikan pengalaman pelanggan itu sesimpel bagaimana kita bisa melakukan personalisasi, komunikasi yang baik, dan perhatian terhadap hal-hal detail, meskipun itu remeh-temeh. Paling simpel, kemarin saya punya teman yang dia usahanya di bidang terapi kolam renang. Sebagai pemilik usaha atau sebagai karyawan yang mungkin kita sebagai terapisnya, kembali lagi kewajiban kita itu apa sih? Ya menterapi orang yang datang. Ini contoh aja, which is itu kemarin yang datang itu orang-orang tua, orang-orang Chinese. Ya gitu, orang-orang Chinese tua-tua. Ya mungkin umur sekitar 60-an lah, 50-60 kayak gitu atau mungkin lebih. Nah, logikanya kalau kita hanya orang yang menjual sebuah jasa profesional, ketika dia datang ke kolam renang kita, ya kita tungguin di sini sambil duduk sampai dia sampai, baru kita mau terapi ya, kan kayak gitu. Itu logikanya secara normal. Tapi karena kita berpikirnya adalah bagaimana kita memberikan pengalaman yang mengesankan, yang membahagiakan, maka kita bisa melakukan hal-hal dari hal-hal yang paling kecil. Apa itu? Ketika orang tua itu masuk ke kolam renang kita, baru sampai parkiran, kita bantu bawakan barang-barangnya. Sesimpel kita membantu membawakan barang-barangnya. Bawakan. Oke? Nah, ketika kita membantu membawakan barang-barangnya dan sebagainya, apakah itu perlu modal? Enggak. Apakah itu perlu effort? Enggak juga. Itu hanya perlu sedikit empati untuk bisa melakukan seperti itu. Kita bawakan sampai dalam. Saya yakin orang tua mana sih yang nggak bahagia ketika barangnya dibawakan seperti itu. Ini yang paling simpel. Memberikan pengalaman pelanggan. Yang paling simpel. Lalu yang kedua simpel lagi. Contoh bisnis kita bergerak di penjualan alat fitness. Bukan hanya alat fitness yang kita kirim ke tempat customer, tapi benar-benar kita membantu. Kita kalau misalkan dari jauh kita video call customernya untuk membantu pemanduan pemasangan. Paling simpel. Kalau memang daerah terjangkau, kita datangi untuk membantu pemasangan. Itu paling simpel. Apakah perlu biaya? Ya mungkin biaya bensin, tapi kan itu simpel. Dan customer ngerasa, wow, ini sesuatu yang di luar ekspektasi saya. Oke? Dan masih banyak lagi. Jadi intinya di sini adalah kita mencari apa sih hal-hal kecil yang mungkin customer inginkan tapi sering kita lewatkan. Ketika kita ngerti hal-hal kecil itu, kita tahu hal-hal kecil itu, maka kita juga akan lebih mudah memberikannya ke customer yang udah jadi milik Anda. Nah, lalu bagaimana menemukan hal-hal kecil seperti itu? Nah, hal-hal kecil seperti itu bisa ditemukan dengan apa? Dengan Anda coba mulai merasakan. Contoh lagi nih, Anda adalah Anda sebagai peserta, Anda punya training. Oke, Anda punya training, Anda membuat sebuah workshop misalnya. Nah, para peserta workshop itu mungkin datang dari berbagai tempat yang jauh. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang bagaimana memberikan pengalaman yang mengesankan, mungkin kita bisa membuat apa di hotelnya, kita bisa membuat sambutan di hotel yang menarik dan sebagainya. Itu kan sangat mengesankan. Kita bisa membuat dekor yang menarik, itu kan mengesankan. Tapi bukan itu yang sebenarnya mereka inginkan. Yang customer inginkan adalah sebuah perhatian kecil. Contohnya ketika dia sampai stasiun, kita bantu untuk pesankan
Gojeknya, Gokarnya, atau kita jemput dari stasiun ke lokasi workshopnya. Mungkin itu bukan sesuatu yang membutuhkan budget yang besar, tapi disitulah customer melihat ada ketulusan, dan ketulusan itulah yang membuat customer ngerasa nyaman, dan ketika nyaman dia akan terus-menerus mendekat ke kita. Banyak contoh yang mungkin bisa kita pakai lagi. Contohnya kita punya bisnis di bidang F&B. Oke? Seringkali ketika kita datang ke restoran misalnya, kan kita ngerasa ya, kita pesan makan, mungkin si waitersnya atau si kokinya itu masak dulu, mungkin butuh waktu 20 menit. Ya itu wajar karena memang butuh waktu, ada antrian. Tapi bagaimana kita bisa memberikan pengalaman yang mengesankan tanpa dengan anggaran besar? Simple. Kita berikan welcome drink. Welcome drinknya apa? Nggak usah yang mahal-mahal kok. Bahkan sesimpel air putih pun udah bisa menjadi welcome drink. Atau sesimpel teh pun bisa menjadi welcome drink. Kita berikan permen sambil menunggu. Boleh nggak boleh? Permen modelnya berapa sih? Kan murah. Tapi buat orang itu adalah sesuatu yang wow, luar biasa. Oke? Selain itu mungkin kalau kita ngelihat yang datang itu sebuah keluarga yang membawa anak kecil, kita bisa pinjamkan Lego, kita bisa pinjamkan mainan Uno dan sebagainya, supaya anaknya bisa bermain. Nah, ketika ini terjadi, maka customer akan notice, oh waiters ini, restoran ini bukan hanya transaksional, saya beli apa dikasih apa, tapi benar-benar tahu apa yang saya dan keluarga saya inginkan. Nah, terlihatnya simpel. Anda perlu perlu terus mengasah feelingnya, terus mengasah empatinya untuk itu bisa benar-benar terjadi. Nah, ketika itu bisa benar-benar terjadi, maka disitulah Anda akan mendapatkan customer loyal. Loyal yang bukan hanya karena makanan yang enak dan harga yang affordable, tapi loyal karena pelayanan yang diberikan, loyal karena pelayanan Anda yang luar biasa. Oke teman-teman, itu adalah beberapa sharing pengalaman yang mungkin bisa teman-teman ambil hikmahnya dan diterapkan di bisnis Anda. Ingat, memberikan sebuah experience ke customer itu nggak harus menunggu bisnisnya besar. Bisnis kecil pun bisa. Dimulai dari apa? Dimulai dari hal-hal kecil. Bahkan sesimpel menyapa dengan nama, itu adalah pengalaman terbaik buat mereka. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat dan jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe video ini jika ini bermanfaat buat teman Anda dan yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.